Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua sehat-sehat ya. Semoga pagi ini semua diberi kesehatan sehingga dapat melakukan pembelajaran dari rumah. Baiklah anak-anak, pada hari ini, pada hari Selasa, kita tetap akan belajar tentang tema 2, subtema 1 ya. Kalau yang kemarin hari Senin kita sudah belajar IPA sama SPDB, sekarang kita belajar tentang IPS, tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan menundukkan kepala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi IPS, yaitu memahami dan menjelaskan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Jadi tentang jenis-jenis atau pekerjaan yang ada di masyarakat. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi dalam masyarakat itu ada apa saja? Bidang-bidang usahanya ada 1, yaitu di bidang agraris ya. Nanti dijelaskan agraris itu apa saja, seperti apa. Yang kedua, ada perdagangan. Yang ketiga, ada perindustrian. Yang keempat, ada bidang jasa ya. Yang kelima, ada pertambangan, dan yang keenam, ada pariwisata. Jadi bidang-bidang usaha yang akan kita pelajari ada 6 bidang ekonomi ya. Ada agraris, perdagangan, perindustrian ya, bidang jasa, pertambangan, dan pariwisata. Nah, yang pertama adalah di bidang agraris ya. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa kok dikenal sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Maka Indonesia disebut dengan negara agraris ya, fokus pada pertanian. Nah, usaha di bidang agraris itu apa saja? Yang pertama ada usaha pertanian. Yang kedua ada usaha perkebunan. Yang ketiga ada usaha peternakan ya. Yang keempat ada usaha perikanan. Jadi 4 ini termasuk usaha di bidang agraris. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan ya. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari usaha pertanian. Nah, ini yang termasuk agraris, salah satunya adalah yang pertama di bidang pertanian. Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam ya. Usaha ini dapat dilakukan di mana? Di sawah, tegalan ya. Tegalan itu sama dengan ladang atau kebun. Jadi pertanian ini biasanya menghasilkan bahan makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Nah, itu ada tampilannya tentang pertanian. Itu menanam sayur-sayuran ya di situ. Ada lagi contohnya, ini hasil dari bidang pertanian. Ada buah, ada sayur. Yang utama adalah bahan makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Iya, nasi, betul sekali ya. Jadi menanam padi supaya bisa menghasilkan
nasi yang untuk dimakan sehari-hari. Itu usaha di bidang pertanian. Kemudian yang kedua ada usaha di bidang perkebunan ya. Perkebunan ini ya, dilihat gambarnya banyak sekali ya. Usaha perkebunan biasanya itu dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah. Perkebunan yang dilakukan masyarakat digarap pada lahan milik pribadi. Sedangkan perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah maka digarap pada lahan milik negara. Jenis tanaman yang dapat dikelola sebagai perkebunan adalah karet, kelapa sawit, tebu atau tembakau. Nah, contohnya di gambar itu ada ya. Gambar yang pertama yaitu gambar perkebunan teh atau tembakau. Terus yang kedua ada gambar perkebunan kelapa sawit, dan yang bawah sendiri itu adalah karet ya. Jadi perkebunan karet diambil getahnya. Jadi usaha di bidang perkebunan. Kemudian yang ketiga ada lagi yaitu usaha di bidang peternakan. Nah, dilihat gambarnya. Kira-kira apa yang diternak itu hewannya? Iya, ayam, betul sekali ya. Tadi peternak ayam. Dilihat lagi gambar yang kedua, kira-kira itu sedang apa? Ya, mengambil susu ya, memerah sapi untuk mengambil susunya. Itu yang dikatakan usaha di bidang peternakan ya, hewannya. Nah, peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Jadi hewan itu bisa diternak. Dilihat dari pengelolaannya, ini usaha peternakan dibedakan menjadi dua. Ada peternak hewan besar, yaitu contohnya sapi dan kuda, dan ada peternak hewan kecil ya, seperti peternak ayam, kambing dan domba. Kemudian ada hewan peternak unggas. Berarti ada 3 ya. Peternak hewan besar, peternak hewan kecil, dan peternak hewan unggas, yaitu ayam, itik dan burung. Berarti kalau yang peternak ayam itu termasuk hewan peternak unggas. Kalau sapi berarti peternak hewan besar, itu di bidang peternakan. Kemudian ada lagi usaha di bidang perikanan. Ini juga termasuk di bidang agraris tadi. Nah, coba ya, perikanan berarti yang berhubungan dengan ikan. Nah, ini dibagi menjadi 2 perikanan. Apa saja? Ada perikanan laut ya, ada perikanan darat. Artinya ikan itu berasal dari laut, ada yang berasal dari darat dibudidayakan ya. Nah, perikanan darat itu adalah budidaya ikan di dalam kolam. Contohnya ya, dalam kolam, waduk, sungai atau tambak. Nah, itu di darat. Sedangkan laut berarti ya budidaya ikannya di laut ya. Itu seperti contoh gambarnya itu banyak sekali ya. Kemudian bisa dicontohkan. Kalau perikanan darat contohnya ikan mas, ikan nila, lele, dan belut ya, mujair. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Ya, di sini ini perikanan ya, belut. Ya, ini lele. Kemudian ini mujair, ini ikan mas. Ini contoh yang perikanan darat atau air tawar. Sedangkan ada lagi yang perikanan laut ya. Contohnya apa? Nah, yang perikanan laut contohnya ikan tongkol. Nah, itu berasal dari laut ya. Ikan kakap, ikan tuna, udang, lobster. Nah, ini sedang menangkap atau peternakan di bidang perikanan ya. Perikanan yaitu lobster. Nah, itu contoh dari usaha di bidang perikanan. Nah, kalau agraris sudah, setelah agraris ada bidang perdagangan ya. Nah, apa itu? Oh iya, toko ya. Nah, perdagangan, usaha di bidang perdagangan juga dibagi 2. Ini ada pedagang kecil, ada pedagang besar. Pedagang kecil apa? Yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara eceran ya, dan langsung kepada pembeli. Jadi kalau kita ke toko langsung menghadap ke penjualnya, maka termasuk pedagang kecil. Sedangkan pedagang besar yaitu orang atau pedagang yang menjual barang dalam jumlah banyak, biasanya melayani pedagang kecil. Nah, ini berarti lebih besar ya orang yang jualannya. Nah, contohnya yang pedagang kecil yaitu warung, toko, pedagang kaki lima. Sedangkan pedagang besar contohnya toko grosir seperti Indogrosir yang ada di depan sekolah kita, itu termasuk pedagang besar ya. Nah, yang ketiga
ada usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya industri. Jadi bahan mentah diolah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam dan industri dapat dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. Nah, itu sudah ada gambarnya contoh ya. Industri kecil dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang. Contohnya industri rumah tangga, kerajinan keramik, kerajinan anyaman. Kenapa dikatakan industri kecil? Karena dilakukan oleh sedikit orang dan modalnya kecil. Selain itu bisa dikerjakan oleh tangan, maka dikatakan industri kecil ya. Contohnya anyaman yang ada di bawahnya ini. Jadi anyaman ini termasuk industri kecil karena bisa dilakukan oleh tangan ya. Sedangkan industri besar itu dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan peralatannya juga modern ya, tidak sama dengan yang industri kecil. Contohnya apa? Contohnya industri alat-alat elektronik dan makanan. Seperti gambar di sini, konveksi itu juga termasuk industri besar ya. Jadi peralatannya modern, memiliki tenaga kerja yang ahli dan dilakukan oleh orang banyak. Itu termasuk industri besar ya. Kemudian yang keempat di bidang jasa ya, bidang jasa berarti ini memanfaatkan keahlian ya. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain, berarti keahliannya yang diperlukan ya. Contohnya, seorang dokter melayani pasien ya, guru memberikan jasa mengajar, supir bus melayani penumpang untuk mengantar sampai tujuan, tukang cukur, penjahit, rental mobil dan lain-lain. Berarti keahliannya yang diberi upah ya, itu bidang jasa. Nah, ini contohnya. Nah, ini Bu Guru sedang mengajar, berarti Bu Guru termasuk usaha di bidang jasa karena keahliannya ya. Kemudian yang kelima, bidang pertambangan ya. Pertambangan yaitu ini usaha di bidang pertambangan, yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Kegiatan pertambangan umumnya dilakukan oleh pemerintah ya. Contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Usaha ini sangat menguntungkan bagi negara. Jadi hasil pertambangan biasanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Baru kalau setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, maka bisa dijual ke luar negeri. Itu untuk pertambangan. Dan yang keenam, terakhir ya, di bidang pariwisata. Nah, pariwisata berarti ini berhubungan dengan tempat wisata. Karena Indonesia dikenal memiliki alam yang indah, alam yang indah ini bisa dimanfaatkan sebagai daerah wisata, maka juga akan muncul usaha yang ada di situ. Apa saja? Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan cara memanfaatkan daya tarik keindahan alam, pesonanya ya, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, ini bentuk bangunannya, kemudian benda bersejarah dan hasil kreativitas. Nah, usahanya apa di bidang pariwisata? Di situ contohnya menjadi pemandu wisata, membuka penginapan, hotel atau losmen ya, penyewaan transportasi serta menjual barang-barang souvenir atau cenderamata. Jadi kalau kita pergi ke tempat wisata itu tak jarang ya, sering kita menemukan tentang hotel, kemudian orang yang menjual souvenir, kemudian penyewaan transportasi, yaitu termasuk usaha di bidang pariwisata. Nah, ini contoh salah satunya adalah Pantai Balikambang yang ada di daerah kita sendiri. Itu terkenal dengan daya tarik keindahan alamnya ya. Nah, perhatikan, dari sini dapat disimpulkan tentang jenis-jenis usaha atau bidang-bidang usaha yang ada. Apa tadi ayo? Perindustrian ya, perdagangan, agraris. Yang mana agraris tadi di situ ada 4 ya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kemudian ada bidang jasa, ada pertambangan, dan ada pariwisata. Itulah usaha-usaha yang dilakukan dalam masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia. Nah, sekian dulu ya keterangan dari Bu Nuni. Semoga apa yang Bu Nuni sampaikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa terus belajar di rumah ya. Diakhiri dulu ya, kita berdoa bersama-sama dengan membaca wal asr dengan menundukkan kepala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan ya. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya ya. Dan tetap semangat ya, jangan menyerah dan jangan putus asa. Tetap semangat belajar dari rumah. Dan Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.